Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdo Arsa, NIM 220002927 dari kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah epidemiologi penyakit tidak menular yang bertema Raja Singa atau sifilis. Selanjutnya ada penjelasan sifilis. Raja Singa atau yang sering disebut dengan sifilis adalah infeksi menular seksual yang sering disebut dengan IMS. Penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Prevalensi dan insidensi sifilis di dunia termasuk Asia menunjukkan angka yang mengkhawatirkan dengan dampak signifikan terhadap kesehatan masyarakat. Selanjutnya, prevalensi rate incidence sifilis di dunia dan Asia. Berdasarkan jenis kelamin, prevalensi sifilis di kalangan wanita pekerja seks mencapai 3,2% dan 6% diantaranya laki-laki yang seks dengan laki-laki. Berdasarkan usia, WHO melaporkan 5,6 juta kasus pada remaja dan dewasa pada tahun 2016. Prevalensi WHO mencatat pada tahun 2020 terdapat 7,1 juta kasus baru secara global. Incidence WHO mencatat negara berkembang menyumbang hampir 90% kasus global. WHO memperkirakan 5 juta kasus baru sifilis di dunia dan 12 juta kasus baru terjadi di beberapa negara berkembang, yaitu Afrika, Asia Selatan, Asia Tenggara, Amerika Latin, dan Caribbean. Selanjutnya, prevalensi rate incidence sifilis di Indonesia. Prevalensi Kemenkes 2022 melaporkan kasus penyakit sifilis atau Raja Singa di Indonesia mencapai 20.783 kasus pada tahun 2022. Angka itu naik 70% dibanding pada tahun 2018 sebanyak 12.484 kasus. Berdasarkan umur, pasien sifilis didominasi usia 25-49 tahun dengan persentase 63%. Kemudian kelompok 20-24 tahun sebanyak 23% dan 15-19 tahun dengan persentase 6%. Selanjutnya, prevalensi rate incidence sifilis di Jawa Tengah. Berdasarkan umur, kasus terbanyak terjadi pada kelompok umur 25-49 tahun dengan persentase 64,99% dan kelompok umur 20-24 tahun dengan persentase 28,38%. Berdasarkan jenis kelamin, ternyata kasus pada perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki, yaitu dengan persentase 64,72%. Prevalensi jumlah kasus sifilis di Jawa Tengah tahun 2018 sebanyak 377 kasus, meningkat dibanding kasus pada tahun 2017 yang sebanyak 181 kasus. Selanjutnya, faktor yang menjadi penyebab tingginya kasus. Yang pertama, ada perilaku seksual beresiko seperti praktik seks tidak aman, banyak pasangan seksual. Yang kedua, ada kurangnya pengetahuan tentang infeksi menular seksual dapat menyebabkan tingginya kasus. Yang ketiga, faktor sosial ekonomi. Kemiskinan dan akses terbatas terhadap layanan kesehatan dapat menyebabkan tingginya kasus. Yang keempat, migrasi penduduk dan urbanisasi dapat meningkatkan risiko penyebaran kasus sifilis. Selanjutnya, tujuan penulisan topik. Yang pertama, meningkatkan kesadaran tentang risiko dan gejala sifilis. Yang kedua, pendidikan kesehatan untuk populasi berisiko tinggi. Yang ketiga, penguatan sistem kesehatan untuk pencegahan dan pengobatan yang efektif. Selanjutnya ada kesimpulan. Sifilis merupakan tantangan kesehatan masyarakat yang membutuhkan upaya pencegahan, pengobatan, dan peningkatan kesadaran untuk menurunkan angka kejadian secara global dan nasional. Selanjutnya ada daftar pustaka atau referensi yang saya gunakan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.